Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul, NIM 041956. Di sini saya dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Sarul dengan NIM 041956. Yang kedua ada Muhammad Isyam 04191049. Yang ketiga ada Muhammad Janur Ramadan 04191052. Dan yang keempat ada Saini 04191078. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis sinyal dan sistem kelas B, yang dimana ada 4 soal. Yang soal pertama yaitu saving, scaling, cermin, yang akan saya jelaskan. Yang soal nomor 2 ada kelinearan suatu sistem dan ketidaklinearan, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Janur Ramadan. Yang ketiga ada konvolusi sum yang dijelaskan oleh Sani. Dan yang keempat ada konvolusi integral yang akan dijelaskan oleh Muhammad Isyam. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang saving, scaling, dan cermin. Nah, di sini terdapat soal nomor 1 yaitu X. Di sini saya membuat 3 soal, yaitu X min 3 plus T, X min 2 plus T, X 3 min T per 2. Ini terdapat gambar, yaitu kita selesaikan dulu. Pertama itu X min 3 plus T, yang dimana yang awalnya dari 2 ini kita geser ke kanan banyak 3 kali itu karena di sini dapat minus, yaitu digeser ke kanan. Jika di sini plus maka akan digeser ke kiri, yaitu yang awalnya dari 2 jadi digeser sebanyak 3 kali, yaitu menjadi 5. Yes. Soal berikutnya yaitu 2X min 2 plus T digeser ke kanan sebanyak 2 kali dan dicerminkan. Yang awalnya tadi di plus 5, ini kita digeser lagi sebanyak 2 kali ke arah kanan, yaitu dari 5 jadi 7. Lalu kemudian kita cerminkan, yang dimana rubah kebalikannya, yang di sini 7 menjadi minus 7, dan yang depannya 4 menjadi 4. Oke, next. Di sini ada soal yang ketiga yaitu X 3 min T per 2 digeser ke kiri sebanyak 3 kali dan diperbesar sebanyak 2 kali. Di sini yang awalnya tadi dari minus 7 kita geser sebanyak 3 kali yang menjadi 4. Kemudian kita perbesar sebanyak 2 kali. Kenapa diperbesar sebanyak 2 kali? Karena di sini minus T per 2. Kalau di sini 2, T itu diperkecil sebanyak 2 kali. Di sini kan jadi T jadi perbesar sebanyak 2 kali. Yang di depannya 1 jadi sama-sama 1, tetapi di sini diperbesar 2 kali, jadi soal yang 4 menjadi 8. Mungkin itu saja dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Janur Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janur Ramadan Istiqomah, NIM 04191052. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan linearitas dari suatu sistem.
Di sini saya mempunyai soal, yaitu tentukan linearitas dari dy dt plus 6yt sama dengan 4t plus 2xt. Cara penyelesaiannya yaitu sistem itu dikatakan linear apabila dia memenuhi sifat-sifat. Yang pertama itu sifat aditivitas, yaitu dengan cara memasukkan x1 dan x2. X1-nya itu dy1 per dt plus 6y1 sama dengan 4t plus 2x1. Kemudian x2-nya dimasukkan, yaitu dy2 per dt plus 6y2 sama dengan 4t plus 2x2. Itu kemudian setelah aditivitas, yang kedua yaitu sifat homogeneitas, yaitu dengan cara memasukkan K1 X1 dan K2 X2. Jadi masukin itu K1 X1 itu dk1 Y1 per dt plus 6K1 Y1 sama dengan 4T plus 2 K1 X1. Kemudian itu K2 X2, masukkan lagi sama seperti di atas, itu dk2 Y2 per dt plus 6K2 Y2 sama dengan 4T plus 2 K2 X2. Yang kemudian dua sistem ini kita bisa gabungkan atau kita kombinasikan menjadi satu sistem, yaitu sistem superposition. Di sistem superposition ini adalah digunakan untuk menentukan apakah sistem yang ini linear atau tidak linear, yaitu dengan cara memasukkan K1 X1 plus K2 X2, yaitu dk1 Y1 per dt plus 6K1 Y1 plus dk2 Y2 per dt plus 6K2 Y2 sama dengan 4T plus 2 K1 X1 plus 4T plus 2 K2 X2. Kemudian D per dt K1 Y1 plus K2 Y2 plus 6Y K1 Y1 plus K2 Y2 sama dengan 4T plus 2 K1 X1 plus K2 X2. Sistem ini dikatakan linear apabila K1 Y1 plus K2 Y2 sama dengan K1 X1 K2 X2. Jadi sistem yang ini merupakan sistem linear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Saini dengan NIM 04191078. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvolusi sum, yang mana untuk soal konvolusi sum ialah xn sama dengan 293 min 7 di titik 9, hn-nya sama dengan min 324 di titik 4. Pertanyaan yang pertama, mengubah dalam bentuk x ke m. Xn sama dengan 293 min 7 di titik 9 dan xm sama dengan 293 min 7 di titik pusat 9. Pertanyaan kedua, mengubah bentuk hm menjadi h min m. Hm sama dengan min 324, h min m sama dengan 3 min 24. Di sini terjadi perubahan min 3 menjadi 3, 2 menjadi min 2, 4-nya tetap. Kenapa tetap? Karena 4 merupakan titik pusat. Terus tuh pertanyaan ketiga, yn sama dengan sigma tahingga menjadi min tahingga xm dikali h min m plus n. Misalkan n-nya sama dengan 0, maka semua yang berhubungan dengan n diubah menjadi 0. Y0 sama dengan sigma tahingga sampai min tahingga xm dikali h min m sama dengan 293 min 7 untuk xm, 3 min 24 untuk h min m. Dan untuk xm titik pusatnya ialah 9 dan untuk h min m titik pusatnya ialah 4. Dikalikan 7 dikali 0, 0, 3 dikali 0, 0, 9 dikali 4, 36, 2 dikali min 2, didapatkan min 4, 0 dikali 3, 0. Dan dijumlahkan, didapatkan min 4 plus 36 dan hasilnya ialah 32. Sekian penyampaian saya tentang konvolusi sum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isam Muzaki dengan NIM 04191049.
Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 4 tentang konvolusi. Nah, pada nomor 4 saya membuat soal tentukan nilai output YT dari gambar di bawah ini. Nah, ada dua diagram di sini, X tau dan H tau. Maka kita akan menggunakan, untuk mencari YT kita akan menggunakan rumus ini. YT sama dengan XT kali HT sama dengan integral batas atasnya terhingga, batas bawahnya min terhingga, X tau kali HT min tau D tau. Lalu kita cerminkan H tau terhadap sumbu tau. Dari diagram ini kita cerminkan menjadi ini hasilnya. Lalu setelah kita cerminkan, kita geser H min tau, geser 1. Maka dari diagram ini kita geser dan menjadi seperti ini hasilnya. Kenapa ini T min 2? Karena jarak selisih dari T min 2 dan T ini selalu konstan. Dan semisal ini T-nya min 2. Lalu min 2 tambah min 2 min 4. Jadi ini min 4, ini min 2. Maka jaraknya selalu konstan min 2. Lalu kita integralkan X tau dan H tau. Jika T-nya sama dengan 0, maka seperti yang ada di diagram, tidak ada yang bersinggungan antara X tau dan H tau. Maka nilai output YT sama dengan 0. Lalu kita menggunakan pemisalan yang pertama, jika 0 lebih dari T dan T kurang dari 2, maka diagramnya akan seperti ini. Kita dapatkan karena menggunakan rumus YT batas atas tak terhingga, batas bawah min tak terhingga, X tau, HT min tau, D tau. Maka batas atas terhingganya T dari sini dan batas bawahnya 0 sini. Diintegralkan 1 D tau. Hasilnya T. Menggunakan permisalan yang kedua, jika 2 lebih dari T dan kurang dari 4, maka grafiknya akan seperti ini. Dan didapatkan hasil dari integral adalah T min T plus 2 sama dengan 2. Lalu jika 4 lebih dari T dan kurang dari 6, maka grafiknya akan terlihat seperti ini, dengan batas atasnya 4 dan batas bawahnya T min 2. Kenapa 4 dan T min 2? Karena ini batas yang bersinggungan antara sinyal yang satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan rumus itu, lalu diintegralkan, akan menghasilkan 4 min T plus 2 sama dengan min 6T. Lalu, jika T-nya di atas 6, maka tidak ada yang bersinggungan antara sinyal satu dengan yang lainnya, maka nilai output YT sama dengan 0. Dan setelah kita konvolusi, maka akan menjadi grafik seperti ini. Dia akan bernilai, T-nya akan bernilai 0 apabila T-nya di bawah 0. Dan akan bernilai T jika T-nya di atas 0 dan di bawah 2. Dan akan bernilai 2 jika T-nya di atas 2 dan di bawah 4. Dan akan bernilai min 6 min T jika T-nya di atas 4 dan di bawah 6. Dan akan bernilai 0 lagi jika T-nya di atas 6. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.